Oke, kali ini yuk kita jalan-jalan bareng, tapi perjalanannya agak beda. Kita akan ke sebuah desa yang sangat terpencil di Indonesia sebulan setelah diterjang banjir bandang. Kita bakal lihat apa yang tersisa dari bencana itu, dan yang lebih penting lagi, gimana mereka mulai bangkit kembali. 8. Cuma satu angka ini aja. Tapi percaya deh, angka ini adalah kunci buat ngebuka keseluruhan cerita kita hari ini. Pertanyaannya, 8 ini apa sih? Ternyata 8 jam. Selama itulah waktu yang dibutuhin buat sampai ke desa Rantau Panjang Bedari di Aceh Timur. Sebuah desa yang benar-benar terisolasi dan jadi salah satu yang paling parah kena dampak banjir. Perjalanan yang, benar-benar menguji mental dan fisik. Dan ini bukan sekedar perjalanan 8 jam biasa loh. Coba bayangin ya rutenya. Pertama, kita harus lewatin 6 jam perjalanan darat. Udah capek? Eits, belum selesai. Kita harus nginep dulu semalam di ibu kota kecamatan. Baru besoknya lanjut lagi. 2 jam naik perahu warga menyusuri sungai. Dari sini aja udah kebayang kan betapa terpencilnya desa ini. Nah, setelah perjalanan yang super panjang itu, apa sih yang ditemui di sana? Ini yang bikin miris. 30 hari, sebulan penuh setelah banjirnya surut, dampaknya tuh masih nyata banget. Ini bukan lagi soal air banjirnya, tapi soal apa yang ditinggalkan setelah air itu pergi. Salah satu pemandangan yang paling bikin hati teriris itu sekolahnya. Sekolah itu kan pusat kehidupan ya, pusat harapan buat anak-anak di sana. Tapi sebulan setelah bencana, kondisinya masih lumpuh total. Ruang-ruang kelas yang harusnya udah diisi lagi sama suara riang anak-anak belajar, malah sunyi. Dan isinya cuma lumpur tebal. Dan kehancuran ini jadi terasa makin personal ketika ada seorang ibu yang nunjuk ke tumpukan puing-puing sambil bilang, ini sisa-sisa yang hanyut, Pak. Itu bukan cuma tumpukan sampah loh. Itu sisa-sisa rumahnya dia, semua kenangannya hanyut. Kebayang nggak sih rasanya? Nah, ini nih poin kuncinya. Tantangannya udah jelas banget kan? Fasilitas umum kayak puskesmas dan sekolah itu nggak bisa dipakai sama sekali. Tapi ada hambatan yang lebih gede lagi. Karena desanya terpencil banget, alat berat buat bersih-bersih lumpur itu nggak bisa masuk. Jadi gimana mau mulai bersih-bersih kalau alatnya aja nggak ada? Mereka benar-benar sendirian ngadepin ini. Tapi, justru di tengah situasi yang kelihatannya tanpa harapan ini, ada satu momen yang jadi titik balik. Waktu Bupati datang berkunjung dan ngumpulin semua warga, tiba-tiba suasananya berubah. Arah ceritanya bergeser dari yang tadinya soal kehancuran jadi soal seruan untuk bangkit bersama. Ini jadi pertanyaan utamanya kan? Gimana caranya sebuah komunitas bisa mulai pulih kalau bantuan dari luar itu susah banget buat datang? Kalau kita nggak bisa ngandelin orang lain datang cepat, kita harus mulai dari mana? Kekuatannya itu datang dari mana? Dan jawabannya ada di kutipan ini. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berniat mengubahnya. Wah, ini pesannya dalam banget. Intinya, jangan cuma nunggu diselamatin. Langkah pertama itu harus datang dari diri kita sendiri, dari niat kita sendiri buat berubah. Dan inilah yang jadi fondasi dari semua gerakan pemulihan mereka. Lalu, sang bupati mengingatkan mereka akan sesuatu yang udah jadi DNA-nya orang Indonesia, gotong royong. Dia ngajak para pemuda di sana, jangan cuma nonton. Ada 20 prajurit TNI yang datang bantu. Ayo bantu mereka. Kita kerja bareng-bareng. Semangat inilah, semangat gotong royong inilah yang kemudian jadi mesin penggerak pemulihan di desa itu. Oke, seruan buat bangkit tadi itu bukan cuma kata-kata penyemangat aja ya. Di baliknya ada janji, ada rencana yang konkret dari pemimpin mereka buat membangun kembali desa itu. Ini bukan solusi sementara, tapi sebuah komitmen jangka panjang. Rencananya ada 3 poin penting. Pertama, bangun hunian sementara buat warga yang kehilangan rumah. Kedua, perbaiki lagi semua fasilitas umum yang rusak, terutama sekolah dan puskesmas. Dan yang ketiga, ini yang paling visioner menurut saya, mengusulkan akses jalan darat baru ke pemerintah pusat. Jadi, masalah isolasi ini bisa selesai sampai ke akarnya. Dan ada satu hal lagi yang ditekankan sama sang bupati yang bikin pendekatannya ini terasa beda. Beliau bilang kunjungannya itu bukan buat baca laporan di atas kertas. Bukan. Dia datang buat mendengar langsung dari warganya, buat merasakan sendiri apa yang mereka alami. Kenapa? Biar rencana pemulihan yang dibuat itu benar-benar pas, benar-benar sesuai kebutuhan mereka. Lalu, gimana respons komunitas di sana setelah mendengar semua ini? Nah, di akhir kunjungan itu, terjadilah sesuatu yang, luar biasa. Sesuatu yang jadi bukti kalau semangat mereka itu sama sekali nggak ikut hanyut terbawa banjir dan lumpur. Mereka semua berteriak bersama-sama. Aceh Timur, garang, garang. Kata ini bisa berarti ganas, berani, atau tangguh. Ini bukan teriakan orang yang putus asa. Sama sekali bukan. Ini teriakan perlawanan, teriakan kebanggaan.
sebuah pernyataan sikap kalau mereka tidak akan menyerah. Kisah dari Simpang Jernih ini akhirnya ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Ketika sebuah bencana datang, pemulihan yang sejati itu datangnya dari mana sih? Apakah dari bantuan yang datang dari luar, atau dari kekuatan luar biasa yang ternyata udah ada di dalam diri komunitas itu sendiri?